Oke, selamat siang Pak Dimas. Oh, selamat siang, Pak. Ya. Oke, sebelumnya Pak Dimas yang sebentar lagi akan melakukan coach ya, Ya. coachingnya ya. Baik, Pak. Ya, di sini sebelum Pak Dimas melakukan coach, saya akan menyampaikan dulu beberapa rubrik penilaian. Yang pertama nanti yang akan saya lihat pada coach kali ini adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Ya. Selanjutnya Bapak sudah memberikan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang diberikan coach nanti. Seterusnya saya akan mendengarkan respon terhadap jawaban dari coachnya. Dan yang selanjutnya apakah nanti prinsip coaching yang Pak Dimas lakukan sudah meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak Dimas, di sini saya akan menanyakan, kan kompetensi coaching itu ada 3, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Pak Dimas nanti spesifiknya yang akan dikembangkan terhadap coachingnya yang mana ya Pak? Kalau saya di kehadiran penuh, Pak. Insya Allah nanti kalau kehadiran penuh nanti akan yang lain mengalir, Pak. Seperti pertanyaan yang bagus ya, yang berbobot dan proses kreatifnya nanti akan berkembang di situ, Pak. Oke, jadi Pak Dimas akan fokus kepada kehadiran penuh atau presence, Pak ya. Oke, sekarang kira-kira nih dari coaching yang Pak Dimas harapkan nanti, kira-kira apa yang Pak Dimas harapkan terhadap coaching pada siang nanti? Tentunya diharapkan di coaching itu tetap coach itu menemukan jawabannya tersendiri, Pak. Jadi dia secara sadar dan diri dia menemukan jawaban atas masalah yang dihadapinya, Pak. Oke, jadi harapannya nanti setelah coaching dilakukan, si coaching ini menemukan solusi begitu Pak ya? Iya. Oke, sebegitu aja Pak untuk prasupervisi pada siang hari ini. Silakan sebentar lagi Pak Dimas melakukan coachingnya. Baik Pak. Oke, terima kasih Pak ya. Baik Pak. Oke, Pak. Wes, gimana? Alhamdulillah. Gimana keadaannya Pak? Ya beginilah, kan agak lumayan lah, baru selesai ngajar Pak. Iya. Alhamdulillah ini masih ada jam istirahat ya, nanti 15 menit kita bisa ngobrol-ngobrol tentang. Nah, saya mau tanya nih Pak Okta, sini apa yang mau dibicarakan kita? Ya sebenarnya saya dari tadi pagi pengen ngobrol sama-sama Pak, tapi melihat situasi dan memang jadwalnya lagi full, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan ingin saya berkonsultasi lah sama Pak Dimas gitu kan. Mungkin ada beberapa nanti akan saya bicarakan, dan momennya sekarang ini saya ingin mengutarakan ada hal-hal yang akan saya sampaikan sama Pak Dimas. Ya, baik Pak. Alhamdulillah ini tadi udah janjiannya, alhamdulillah udah bisa ya ini di ruangannya Pak Febri nih. Alhamdulillah di sini ruangannya enak, sejuk, udah tak cari yang ada AC-nya, alhamdulillah dapat ini. Semoga nanti Pak Okta ketika mengungkapkan ceritanya nanti kita bisa bantu, kita bisa dampingi Pak Okta bagaimana keinginannya. Iya Pak Dimas. Sebenarnya gini Pak Dimas, untuk dalam pembelajaran yang saya inginkan memang kita ini kan harus terfokus dengan implementasi kurikulum Merdeka. Ya. Di saat ini ketika lagi saya melakukan pembelajaran praktek KBM di kelas, saya memang merasa sangat kekurangan untuk dari hal sarana dan prasarana. Ketika lagi anak-anak membutuhkan alat-alat pembelajaran itu di sekolah kita sangat minim. Jadi bagaimana ada beberapa kesulitan bagi saya untuk mengeksplor kemampuan dari anak-anak itu. Oh baik, berarti ini tentang sarana dan prasarana ya. Iya. Sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang. Oke, dari tadi yang saya tangkap tentang prasarana dan prasarana, mungkin ada nggak dari Pak Okta misalnya apa sih yang seharusnya dilakukan oleh sekolah itu misalnya? Ya, kalau sementara memang saya kemarin sempat berbicara dengan bendahara untuk yang memang ini nanti dialokasikan di anggaran yang berikutnya. Tapi untuk menyiasati, kemarin itu saya berbicara lagi dengan teman-teman satu rukun. Memang kita sebagai guru juga sarannya bisa menggunakan alat-alat sederhana
juga memodifikasi atau menambahkan lagi metode-metode pembelajaran yang lebih terfokus pada anak. Oh, baik. Berarti solusinya dari Pak Okta udah ini ya, konsultasikan dengan pihak sekolah, dan mungkin tadi ada salah satu solusi cadangan itu ya, kalau dengan menggunakan modifikasi ya. Nah, kira-kira menurut Pak Okta ada nggak teman satu sekolah atau teman satu kantor atau satu rumpun Pak Okta yang kira-kira bisa menguatkan Pak Okta? Ya ada, rata-rata memang kami semua mengalami kendala yang sama. Jadi kemarin juga mengambil satu kesepakatan ketika lagi kami mengampu satu materi, kami saling meminjamkan alat. Ya. Nah, kemudian juga ada kami saling mengoreksi, kemudian juga saling merefleksi ketika lagi selesai mengerjakan kegiatan KBM. Oh, baik. Berarti udah ada yang ini ya, saling mendukung ya. Saya mau tanyakan lagi, kira-kira Pak Okta ini mau eksekusi kapan ini? Karena ini kan awal ajaran baru nih ya, masih ajaran baru. Kira-kira untuk kekurangan itu dari Pak Okta yang tadi Sarpas itu kira-kira mau dieksekusi kapan ini waktunya? Kalau dieksekusi mulai besok, karena tidak kemungkinan kegiatan KBM itu harus berjalan. Dan memang saya dan rekan-rekan satu rumpun di PJOK mulai nanti siang membuat satu media pembelajaran yang sangat sederhana untuk melaksanakan pembelajaran KBM besok. Oh, baik. Berarti sudah ada rencana ya. Rencananya sudah akan dilaksanakan di minggu ini ya. Besok sudah mulai dilaksanakan. Oh, baik. Kira-kira harapan Pak Okta nih, harapan Pak Okta apa sih yang kira-kira kalau keberhasilannya tuh nanti bagaimana Pak? Rubrik keberhasilan maksudnya Sarpas itu bisa terpenuhi dengan metode yang Pak Okta lakukan itu Pak. Terkait pemenuhan Sarpas, ya memang tidak menutup kemungkinan memang besar perannya dari sekolah. Ya. Nah, untuk menyikapi itu kami para guru sambil menginfokan ke teman-teman yang lain. Jadi sambil menunggu untuk Sarpas itu tercukupi, dan juga harus membuat atau memodifikasi alat-alat agar materinya itu tersampaikan dan kita bisa lebih mengeksplor kemampuan anak-anak. Baik Pak Okta, untuk solusi mungkin nanti sudah bisa diimplementasikan di minggu-minggu ini ya. Saya harapannya ya dari saya selaku teman ini, saya ingin melihat ada perubahan yang lebih baik terutama di PJOK ya. Alhamdulillah sudah ada. Kapan nih kira-kira bisa ketemu lagi nih untuk memfikkan target udah tercapai apa belum ini? Iya ini Pak Dimas, karena kan memang ini kita bisa lihat dulu dari perkembangan sebelum depan. Jadi dengan metode dan alat-alat modifikasi atau nanti menggunakan alat-alat yang sederhana, kita sambil merefleksi kembali hasil dari kegiatan KBM. Kira-kira dari dukungan sekolah siapa Pak yang bisa mengingatkan atau bisa mendukung secara penuh nih Pak Okta pas untuk membuat media pembelajaran itu Pak? Ya, terutama dari pihak kurikulum juga kemarin sangat senang juga dengan rencana teman-teman kami satu di PJOK. Jadi untuk menyiasati dengan keadaan di sekolah kita sangat mendukung sekali. Baik Pak Dimas, tadi kan Pak Dimas sudah melakukan coaching ya, sudah saya amati nih. Nah di sini saya akan menanyakan beberapa hal nih kepada Pak Dimas. Baik Pak. Oh ya, terhadap yang sudah dilakukan tadi, kira-kira menurut Pak Dimas indikator ketercapaian pengembangan yang Pak Dimas lakukan tadi bagaimana Pak? Tadi sama Pak Okta ya, coach saya adalah Pak Okta. Alhamdulillah kalau menurut saya tentang berperan penuh tadi ya sudah tercapai indikatornya. Pak Okta tadi sudah bisa menceritakan secara leluasa ya tentang apa yang dialaminya, dan Pak Okta sudah bisa menemukan solusi yang dilakukannya nanti setelah coaching tersebut. Jadi untuk
indikator tercapaian pengembangan terhadap coachingnya sudah berjalan dengan baik Pak ya, karena coachingnya sudah menemukan solusi Pak ya. Selanjutnya untuk hasil observasinya bagaimana Pak? Menurut Pak Dimas, apakah coaching yang dilakukan Pak Dimas sudah sesuai dengan alur Tirta, terus sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan sebagainya Pak? Kalau secara alur Tirta sudah sih tadi, tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya munculkan di situ. Untuk itu tadi apa saatnya? Pertanyaan berbobot ya sudah muncul, sudah mudah lah istilahnya. Saya sudah bisa memberikan pertanyaan berbobot karena coach itu sudah berperan penuh dalam coaching ini. Jadi leluasa lah. Tadi beliau juga sudah mengungkapkan dengan leluasa dan kami menanggapinya bisa lebih leluasa juga gitu. Oke Pak Dimas, terakhir nih Pak Dimas, kira-kira menurut Pak Dimas kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan kepada coaching nanti ke depannya? Ya, yang terutama berperan penuh itu, karena berperan penuh itu kita harus banyak belajar ya. Terus untuk coach yang tadi ya alhamdulillah sudah menemukan solusi dalam dirinya sendiri. Harapannya ke depannya saya bisa memberikan pertanyaan lebih berbobot lagi ya, agar alurnya tuh bisa lebih jelas lagi gitu Pak. Baik Pak Dimas, mungkin cukup sekiannya untuk sesi ngobrol-ngobrol kita ya pada siang hari ini. Untuk selanjutnya nanti kita agendakan jadwal di lain hari Pak ya. Baik Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak.